Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di Ngobrol edisi keren. Keren ya? Terakhir ketemu kapan, Nak? Waktu di Bunda Yayat. Bunda Yayat ya, sama Bu Oma Rosa. Sebulan, 2 bulan? Lebih. Ada 4 bulan. Oh, 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Setelah 4 bulan, kan dulu itu kita pernah buat konten kecil ya, yang cuma 10 menit sambil ngisi waktu. Gitu nggak di-upload lah. Di-upload ya? Di-upload juga, sama di-upload juga. Nah itu, udah weh kita nggak ketemu lagi. Susah ya? Susah lah, memang kondisi jarak ya. Sumedang Situraja. Langsung nyambung lagi, waktu ketemu Bunda Yayat, langsung lagi ya udah. Nah setelah itu, Asani ngontak terus. Lah, ada Sumedang, buat ayo siapa? Kebeneran, sayanya lagi ada kegiatan, jadi gak bisa klop. Susah ya, susah. Dan akhirnya alhamdulillah pada hari ini, itu juga hari ini sebetulnya ada jadwal, cuman ternyata pending semua. Pas ketika Asani ngontak, alhamdulillah ada kesempatan waktu, prung jadikan Asani. Luar biasa. Aku mana mangga? Alhamdulillah. Oh ya, teman-teman, sekarang kita ada di Saung Kajembaran di Jalan Prabotajem Malela, Ranca Mulia, Kebon Kalapa, Sumedang Utara. IG-nya itu Saung Kajembaran. Tempatnya keren, luar biasa ya teman-teman yang ingin menikmati suasana baru di tengah kota Sumedang, wajib datang ke Saung Kajembaran. Tepuk tangan buat Saung Kajembaran. Tempatnya mantap ya? Keren, tempatnya mantap. Jadi kita kekurilingan tadi. Muter-muter cari lokasi. Cari lokasi dan alhamdulillah sekarang kita di sini. Apa yang ingin share? Karena ini teman-teman, ini materi keren. Ini pengalaman yang keren nih. Jadi kita spesialkan hari ini buat Asandi. Temanya ya jangan menyia-nyiakan pekerjaan. Oke. Emang ada apa dengan menyia-nyiakan? Emang dulu pernah menyia-nyiakan, Nak? Ya banyak lah, banyak yang disia-siakan di dalam perusahaan. Ya waktu belum lulus sekolah juga kan, dari tahun 2012 kalau nggak salah udah bekerja. Oh, nggak ikut perpisahan sekolah, sampai nggak ikut perpisahan sekolah demi pekerjaan. Ya. Oke. Kalau dulu memang memang bekerja itu memang semata-mata hobi atau memang pada waktu itu memang butuh uang? Awalnya sih cari kerjaan itu cari pengalaman, niatnya bukan cari kerja, bukan cari uang, niatnya cari pengalaman. Salahnya itu cari pengalaman. Jadi di saat udah pengalamannya udah ketemu, udah bisa, misalkan saya ngenek, berawal dari kenek bisa supir, ya udah supir, udah pergi aja gitu. Terkadang itu salahnya salahnya menyanyikan itu di saat orang. Oke, thank you. Hatur thank you. Ini sirsak ya. Ini naga nih. Ini luar biasa. Dicoba dulu aja. Oh ya, betul. Luar biasa. Mantap, Pak. Jadi biar fresh lagi. Ya, betul Pak. Jadi sedikit dulu mungkin, Nak. Jadi dulu itu berawal dari kenek. Kenek naon, Nak? Kenek truk. Karena kenek truk itu kan identik dengan kudu sigap, kudu ngakutan, kudu kuat, kudu itu, kudu iya. Ngalaman. Ngalamannya bukan ngalaman lagi, perih. Ya perihnya kan namanya truk kan bawa barangnya kan bukan barang biasa ya, bawa apalah. Ditambah kan dulu tuh kerjanya di kontraktor, barang yang nyuplai barang kekurangan di proyek gitu. Contohnya bawa paku kan bukan paku kecil, paku gede. Tambah bawa semen kan satu saknya berapa kilo. Dulu kan bukan badan kayak gini, dulu kan kecil. 45 kilo dulu, sekarang hampir 70. Jauhnya kan beda. Jadi berat 40 kilo, ngangkat karung 50 kilo. Kan jauh kan? Ini seharga badannya, berat badan sendiri berarti ya. Dan itu lakukan selama jadi kenek berapa tahun, Nak? Kenek tuh hampir 6 bulan lebih. 6 bulan. Soalnya kan belajar mobil, ya maling-maling lah. Sebut maling-maling teh kan gak ada supirnya, nyobain gitu. Awalnya gitu. Sama kan kalau pertama mah takut saya bawa mobil
ya takutnya kan kata orang tua jangan bawalah jangan terlalu gaya gitu kan. Kalau orang tua mah kan takut gitunya, kalau orang bawa mobil orang teh takut gimana gitu kan, kecelakaan gimana amit-amit gitunya. Ya tetap kan orang tua yang itu mah kan, ya orang tua kan gitu. Nah ketemu ya mamang, ya masuk mamang bawa mobil kerja di situ bareng. Dulu kan kerjanya lima orang tuh 5 bersaudara, ya kakaknya bapak amang banyak lah ya. Ya itu bisa mobil dari amang, dari orang Banten lah. Orang Banten mah kan keras ya, kerasnya kan masa pekerja keras. masa kan orang teh meureun kerja teh mau ngenekan wae ya disitulah nya aya ku amang teh terus dikasih saran ya, sok cenah nyobaan nyupir mau. Pas pertama udah bisa maju mundur suruh weh bawa ke tol nyobain sampai mamangnya tidur, saya belum bisa. Saking nyamannya gitu berarti. Mau cilaka mau gimana cenah terserah, nah yang penting mamang mah selamat cenah. Sampai ke gitu ya, awalnya bisa mobil dari kata-kata itu, yang penting kamu fokus nah bawa mobil, jangan sampai cilaka lah gitu. Nah pas masuk lagi ke jangan menyanyikan pekerjaan gitu kan. Ya terkadang kan di dalam pekerjaan kan udah nyaman gitu ya, udah itu terkadang kan banyak cobaannya, udah nyaman gitu, cobaannya berat. Kadang kan beratnya kan orang yang gak suka sama kita kan, terkadang kan itu yang berat itu orang yang gak suka sama kita gitu. Gimana kita menghadapinya gitu. Kalau saya kan dulu kan jiwanya jiwa anak muda, keras gitu ya. Ya sekiranya orang itu menghalangi saya ya dilawan gitu. Salahnya dilawan gitu ya. Ada artian dilawan itu dilawan keras gitu, bukannya dilawan gimana gitu, salahnya gitu. Jadi ya ngadu itu lah ya, pas saya mau orang pas saya teh malah ya gitu, keluar lagi masuk lagi sampai sekarang gitu. Kalau ada masalah tuh bukan diselesaikan, Tapi malah kalau ada masalah nggak diselesaikan. malah udah we kumaha orang gitu, kumaha orang masalahnya gitu. Padahal kan setiap masalah kan pasti ada jalan gitu, salahnya kan gitu. Ya dari gitu ya terus saya sampai sekarang. Tapi ya dari setahun ke belakang, 2 tahun ke belakang udah ada perubahannya, kerasa gitu menyanyikan pekerjaan teh, cari pekerjaan teh susah. Betul lah. Berarti apa hal yang membuat Arobah dari 2 tahun ke belakang berarti ya? Membuat aku nanti sandi robah tehnya waktu dulu kerja di Astra di Kerawang, dalam artian semua orang kan sandi teh udah dipercaya, udah dibutuhkan ya di dalam perusahaan itu teh, udah nomor sekian lah di situ tehnya. Nah perusahaan tehnya udah namanya orang udah dipercaya, bukannya kita semakin Semangat. malah semakin buruk gitu. Ya buruknya adalah buruknya libur. Salahnya kan dalam pekerjaan mah nomor 1 kan masuk nanti absensi. Kalau di pabrik mah kan absen. Mau gimana pekerjaannya jelek, mau gimana orang di dalam pekerjaan itu bodoh, tapi kan kalau kita masuk terus mah insya Allah kan ada itulah pencerahan dari perusahaan juga. Tapi kan kalau meskipun kita di dalam pekerjaan itu nomor 1, pekerjaannya baik, dibutuhkan, tapi kan bila mana kita terus libur mah tetap salah kita gitu kan. Misalnya kita kerja Senin sampai Jumat, Rebonya nggak ada, kan tetap siapa yang gantiin? Kan tetap senior. Nah senior kan masuk ganti kita gitu, salahnya gitu. Minum dulu lah. Asik. Bentar, cek dulu kamera. Ini mah dipotongan ya mas, sih mah. Potong dulu lah. Karena bisa ada kayak aman. Oke, jadi gini loh Pak.
Berarti sebetulnya mah lamun melanjutkan dan bager pada waktu itu. Berarti kira-kira udah jadi naon ayeuna. Tos teu kabayang. Kebayang. Tapi hampura dulu kalau bicara penghasilan gaji dan tunjangan lah pada waktu itu pada posisi dipercaya. Itu nominal berapa digit? Sampai 7, sekitar 7 lah. 7 juta. Oh, gede. Berarti kalau misalnya sekarang betah di dinya, nyaman di dinya, kemudian juga bisa lebih giat lagi bekerja, berarti sekarang nominal bisa lebih gede berarti ya? Iya. Sampai kan bisa lah minimal punya kendaraan lah, mobil sendiri, punya rumah bikin sendiri gitu. Ya tadinya kan bukan niatnya bekerja, niatnya cari pengalaman ya gitu. Tiap udah ketemu pekerjaan, udah kita bisa, udah tinggalin aja. Ditambah kan kalau ada masalah, ya udah ditambah itu yang bikin keluar pekerjaan itu masalah. Bukannya diselesain, malah kita pergi gitu. Oke, tapi itu yang pernah hadapi masalah seperti apa contohnya? Ya kadang masalahnya ya di dalam perusahaan ya gitu. Kan namanya di pekerjaan kan, kalau di gangster mah senggol bacok lah. Dibacok, kalau kita nggak suka sama dibacok, udah nggak ada gitu. Kalau di dalam pekerjaan mah kan yang namanya kerja itu meskipun kita bagus ya ada orang yang nggak suka sama kita ya dibilang jelek gitu. Nama kan udah jelek ya udah ngapain lagi gitu. Udah dijelek-jelekin, udah nggak dipercaya lagi ya udah mau apa lagi, udah aja tinggalin gitu. Dengan enaknya saya mah nggak tahu gimana, kemana-mana juga kerja alhamdulillah cepet gitu. Keluar dari sini masuk lagi hampir 10 lah. 10 pekerjaan? Iya, sampai sekarang 10 perusahaan. Oke. Tepuk tangan buat atas ketidak-konsistennya mungkin. Tapi enggak gini loh, Bang. Sebetulnya kan kalau untuk usia muda Langan juga kan merasakan dalam artian gini. Langan ngalaman tukang sablon. Gagal wae pindah tukang nanti cacap. Pernah. Terus tukang naoninya cetak kartu undangan. Nah, jadi memang gitu rasa masih ngora, duit mungkin ya seetikna ada. Kadang segala modal usaha di jabanan. Terfokus. Akhirnya ya nu jadi tung-tung nama. Semua hancur. Itu beri berapa juta atau asli saya nangkap pengalaman beri berapa juta alat-alatnya semua komplit semua. Udah dijual. Terkadang nggak fokusnya ini belum maksimal, pengen ganti lagi, ini belum maksimal, ya udah ini nggak ke itu, ini nggak ke itu ya semuanya rusak. Ini ya akhirnya kan ku nggak fokus, nggak ahli, nggak profesional, jadi ya hasilnya jelek gitu. Terkadang kan kalau kata orang mah nggak proporsional lah. Kalau nggak proporsional gitu, keluar masuk. Tapi kalau kitanya giat gitu, rajin, insya Allah lah. Betul. Terkadang kan meskipun kita rajin juga dalam perjalanan, bukan maksudnya kita nggak rajin terus keluar gimana pekerjaannya jelek kita keluar, bukan. Terkadang kan ya gitulah, udah nggak ada kenyamanan di dalam hati. Kalau udah itu ngapain lagi gitu, dipaksain juga gitu. Penting kan kita masih muda gitu, mau nyari pekerjaan dimanapun, kalau kita masih muda, kalau ada kemauan ya pasti ada jalan. Okay. Tapi kan kalau orang sekarang nggak ada kemauan, dia pinter tapi kalau nggak ada maunya gitu ya tetap aja diam di rumah gitu, meskipun segimana juga dia punya keahlian, tapi kan kalau nggak ada kemauan ya tetap nggak ada jalan. Tetap dari faktor maunya berarti Iya. Faktor maunya. Berarti sebetulnya kesempatan itu selama kita ada mau, kesempatan pasti ada celah. Nah iya. Pasti. Selama ada mau pasti ada celah. Terkadang kan kalau orang makan yang malas ikut kerja. Tapi kan kalau ikut kerja doang dalam artian nggak ada usahanya, gimana mau dapet gitu. Betul. Tapi kan kalau kita meskipun nggak mau ikut sama orang, kita ada kemauan, kita pengen kerja, nyobain kemana nggak perlu ada istilah ada saudara gimana. Kalau kita mau ya tinggal datangin, kita ngelamar ya, kalau rezekinya di situ, miliknya di situ, insya Allah ada jalan gitu.
Jadi mungkin teman-teman walaupun baru singkat ya, cuman ini ilmunya udah dapat nih. Jadi istilah nama kesempatan akan datang kepada orang yang selalu berusaha. Nah, iya. Terlepas dari pekerjaannya apa bebas itu namanya. Cuman ya selama Anda mau keluar dari rumah, Nah, rek apapun itu, rek cuman serabutan, rek harian, rek apa, selama memang ada kemauan, sebenarnya ada kesempatan. Luar biasa, tepuk tangan buat Asan. Tapi ini penasaran dulu loh, kita kan kenal cuman WA. nggak kenal lebih ya? Nggak kenal lebih. Dikenalkan juga sama Oma. Sebetulnya Asan itu kelahiran berapa? Kelahiran 93, Sama berarti. Tahu bulan? bulan Juni. Oh, lebih senior. Berarti lahir bulan Juni 92. 93. 93. Berarti beda 4 bulan, 5 bulan lah. Dan bedanya Asannya udah nikah gitu. Bagaimana? Ya Allah. Semoga Oke. orangnya cepet. Amin, bismillah. Hatur nuhun Asani. Berarti lahir di Situraja. Itu aja. Oke, SD di sama. Situraja. SD, SMP, SMA. Itu aja. Raja sama-sama. Dan pada waktu itu langsung menyatakan diri untuk kerja. Kerja. Jadi seorang connect truk ya. Connect truk. Jadi kalau teman-teman lihat ya, connect truknya itu nu ngaranna ala di kumanya. Kalau dolak paling bawa naon sih? Palingnya memang banyak tapi nggak sebanyak truk gitu nya. Kan Truk kan udah mah gede. udah mah gede. Bawa barang juga nggak bakalan yang kecil kan? Baru Ngapain bawa mobil gede, barang kecil kali ibaratnya gitu. Dan itu lakukan selama 6 bulan. 6 bulan lebih lah. Lebih setelah itu jadi supir. Maksudnya diangkat teh belajar supir, selama itu teh selama mengenakan teh belajar dikit-dikit. Ya udah bisa, ya kebenaran supirnya keluar, saya disuruh nyupir, bikin SIM, udah sampai sekarang bisa bawa mobil. Dari mulai keberanian untuk mengendarai mobil berarti ya. Enggak kursus dulu berarti ya? Enggak pernah. Langsung nekat itu. Nekat itu. Sampai sekarang bisa nekat. Berarti dari 10 pekerjaan ini kalau boleh disebutkan, pertama di mana? Pertama di Jakarta. Jakarta. Kedua di Lampung nggak lama. Oh, Lampung jauh mana? Lumayan. 3 di Banten. Oh, Jararau, Ya namanya kerja ya kemana juga. Ikut-ikut. Mau keluar negeri juga, yang penting kita niat mau cari pengalaman ya kemana aja gitu. Berarti udah 3. Jakarta, Lampung, Banten, Tangerang pernah? Tangerang, Bandara Soekarno-Hatta. Oh, sudah. Bandara. 4 mana lagi ya? Keluar situ masuk ke Cikarang. 5 tempat, 5 jarak yang Jararau loh itu teh. Terus Cikarang maju ke Kerawang. Oh, berarti akhir Kerawang. Kerawang 6. Langsung masuk ke Purwakarta, belum pernah ke Bekasi. Bekasi sebentar. Lanjut ke Bandung. Oke. Ke Bandung, Muli. Selusur aja. Jalur sini. Ke Sumedang. Oh, di Sumedang pernah? Pernah. Oke, 9. Kemarin Majalengka. Pernah? Sekarang ke sini lagi. Amazing loh. Dan itu semua driver? Ya, nggak semua driver, semua servis ATM. Oh, pernah? Pernah servis ATM. Nggak aja tukang servis ATM? Pernah. Ngalamin. Ini keren loh. Ini jarang-jarang loh. Ada pekerjaan servis ATM, jarang loh. Jadi bila mana ATM rusak, nah saya servis panggilan. Oh, berarti gini. Kalau servis berarti kan punya CP. Iya. Oh, jadi ada perusahaannya. Ini perusahaannya. Pihak bank meminta bantuan kepada pihak ketiga CP untuk membenarkan ATM. Oke. Oh ya kan, teman kita kan sering kan ya ATM rusak. Iya. Dipanggil. Pernah ya. Bang jangan sebut banknya. Di Sumedang banyak nggak banknya? Banyak. Klien. 40 ATM. Oh, mantap tuh. Nah, Cuma kan nggak saya sendiri, kan berempat di rolling. Emang rata-rata ATM pernah nih ya, Langga kan main ambil ATM, ambil uang di ATM. Nggak tahu tukang servis, nggak tahu memang yang isi ulangnya, yang reloadnya.
Itu kalau buka ATM-nya sorolo, gebret. Ya. Sorolo gebret, asupku sorolo. Wah, bukan mah. Siga anu, memang kudu gitu atau memang Seharusnya mah kalau di dalam SOP kan aturan kerjaan sebenarnya nggak gitu. Ya kalau orang yang gitu kan terkadang ngudag waktu. Pengen cepet. Kalau ngisi kan nggak satu lokasi, 10 lokasi. Ditambah kan lokasinya nggak jarak jauh berarti jauh-jauh ya. Itu yang kadang ada orang yang ngisi sampai ke tendang nggak karuan lah. Kalau nggak karuan mah terkadang ya bikin rusak itu sampai kaset harusnya mah kan pelan kan, santai, dicek dulu. Ada kejadian waktu di situ dalam pekerjaan itu ngisi kan, misalnya minimal 50.000 diisi 100.000 atau untung. Ya untung yang bawa, yang isi rugi. Itu Pernah kejadian? ya banyak lah. Oh, Nggak teledor, nggak konsen, pengen cepet ya kadang gitu. berarti tanggung jawab saha? Ya yang isi sama perusahaan, paling dipotong gaji. Kadang gitu. Ya kalau misalnya denomnya 100.000 diisi uang 50.000 pasti komplain. Semua orang pasti komplain kan kerugian. Iya. Tapi kalau uang 50.000 diisi 100 Milik. kita bawa, ya kan bingung. Ini mah kan rezeki. Rezeki mah kan gak mungkin dia laporan kecuali orang yang baik gitu. Nah. Ya baiknya kan kok saya ngambil 1 juta jadi 2 juta, kasihan kan yang. Nah, ada yang laporan, nah langsung ditelusuri ya, hampir 40 lah. Kerugiannya 40 juta. Pernah? Ya iya. Ada ya. Karena keteledoran itu. Keteledorannya pengen cepat kerja, pengen itu. Nah, terkadang dalam pekerjaan itu jangan cepat, jangan terlalu cepat, ya itu. Kejadiannya pasti gitu. Keteledoran, gak konsen, pengen cepet-cepet, pengen itu, gak dicek dulu. Kadang itu akibatkan diri sendiri. Ya kadang diri sendiri juga yang itu juga kebawa kan dia ikut supirnya yang awalnya kan bertiga. Kela, bentar anu ngeusi nasi supir tentunya hona-hona oge ngiluan. Tapi resiko sih ya. Resiko. Harusnya orang saling mengingatkan kan. Iya kan. Itu pengisian reload, bukan maintenance. Atau jadi ketika maintenance sama juga dengan reload. Kalau maintenance kan khusus maintenance, saya juga sebelum maintenance mah kan tetap ngisi dulu. Saya supir 2 bulan, naik jabatan, ngisi uang. Nah, yang ketiga servis ATM. Servis ATM itu kerjanya surga dunia. Ada apa dengan servis ATM surga dunia itu? Namanya servis ATM disebut surga dunia, ya namanya ATM, namanya mesin. Ya kalau udah mesinnya normal, mesinnya bagus, ya udah nggak bakalan gangguan. Ya gaji mah tetap segitu. Oh, berarti semoga sehat terus ATM-nya, iya, semoga paling, bagus ATM-nya. Paling dikasih mes, dikasih tempat buat landing. Kalau landing mah kayak kapal landing, itu buat pemberhentian, buat istirahat. Nah, bila mana ada gangguan kan itu mah mesin ke mesin kan langsung ada monitor, gangguan ya udah tinggal berang. Kadang sehari teh saya kerja cuma 30 menit. milik. Kadang seminggu nggak pernah kerja. Pernah. Gaji tetap. Nah, itu mah kan kerjaan kita. Nah, kerjanya kan kayak kalau cowok mah cowok panggilan. Itu mah kan cowok panggilan servis ATM. Gitu, Okay. Disebut surga dunia teh ya kadang kerja kadang enggak, tapi gaji tetap. Jadi penasaran ya kan, ini unik loh, jarang-jarang loh ada yang pegang servis ATM. Berarti kan teh sana driver mah cuma nganter barang. Iya. Ketika reload itu kan itu berapa, satu ATM itu berapa puluh juta? Kalau satu ATM berapa ratus juta. 400 juta. Berarti kan
polisi itu sama lagi. Ya, Yang- terkadang sama polisi, terkadang sama tentara, beda-beda gimana itu. Jadi memang khusus untuk penjagaan. Ya, bertiga. Bertiga. Dalam satu mobil kan yang suka hitam-hitamnya. Nah, ada item yang banyak sih sebenarnya. Banyak sekarang mah kan ke pendor, nah, pendor. Jadi spesialis untuk antar uang berarti ya. Khusus. Masuk ATM, berarti kan polisi berjaga. Buka ada kunci khusus kan? Ada Kunci khusus. khusus, masukin ATM, download udah ya beres gitu. Itu berarti paling rusak di software atau hardware? Ah? Kalau rusaknya itu kebanyakan uang nyangkut. Uangnya nyangkut, jadi nggak keluar. Jadi nggak berfungsi. Macet. Itu Berat. doang. Gitu doang. Udah. Kalau mesinnya bagus, diisi, pengisiannya bagus ya udah sampai bagus ya. Yang kayak kalau motor mah motor dulu lah ya namanya udah ririwit ya udah itu terus yang ngaguan mah. Yang lain mah kan mesinnya misalnya masih baru masih itu ya masih lah kalau itu mah keluaran baru ya mesinnya bagus ya terus nggak pernah diservis kadang mah. Keren. Jadi enggak baru ngeh teh. Oh iya, nya tukang isi ATM nya. Ini pekerjaan unik, langka jadi penasaran loh, Pak. Hari itu nanti ATM kan pernah ada film-film yang dibobol ATM dilingis. Emang bisa ATM dilingis? Nggak ada tuh. Nggak Nggak bisa? ada ATM. Nggak bisa? Nggak bisa. Ada yang waktu kejadian di Sumedang, ya di Alpa. Nah kan pengen kayaknya orangnya bukan nyuri ATM, nyuri ke Alpa. Cuma lihat ATM, nyobain beneran mau dibobol pakai Gurinda. Nggak bisa. Ya nggak bisa lah, orang tebalnya berapa mili. Oh. Ini info ya bagi teman-teman yang mencoba mencuri ATM langsung pakai Gurinda nggak akan mempan. Nggak mempan, mau di gimana juga, mau di takol, mau dicongkel mah nggak mempan, kecuali dibuka kunci keluar. Tapi kan sampai ke ini dipakai mobil. Yang di Fast Furious. Heeh. Ini bukan di film, ini mah adegan nyata. Pernah adegannya? di itu nggak tahu di Surabaya atau di mana yang Diduduk itunya pakai mobil di tali sama di pintu ATM ditali tarik bisa sih cuma ya semuanya ke bawah rusak semua hancur. enggak. Kayaknya kan cuma lihat di Fast Furious kan yang film-film lah. Pas baru gas pipe, gas pasik situnya. Jadi itu mah nggak keren ternyata hanya di film di kita juga ternyata ditarik pakai mobil. Itu mah hanya orang-orang yang nekat. Jadi sebetulnya ATM itu secara kualitas safety pisan berarti ya. Safety. Kadang kan ada orang kok tuyul nggak ngambil ke ATM. Nah, itu. Kok bisa? Ya bisa lah orang bisanya itu malah urusan gaib bukan urusan saya. Cuma kan yang namanya safety-nya itu ATM Safety kan pisan. safety pisan tebalnya itu. Tapi kalau pakai kunci mah kita tahu kombin misalnya nomor itunya kodenya 6 angka kayak ngambil uang ke ATM gesek tekan angka 1 2 3 4 sampai 6 buka udah gak lama. Ambil yang kosong, reload. 15 menit. Pengisian uang itu 15 menit. Kalau ATM-nya lancar. Ada yang 10 menit juga. Itu udah senior 10 menit. Orang gak lama. Kalau apalagi kalau servis. Kalau sakicep mah sakicep. Tapi ini penasaran. Betul tak ATM itu pakai Windows XP? Ya pakai. Serius? Berarti sebetulnya mah ATM itu adalah komputer dan brankas. Komputer dan brankas. Oh. itu. Pernah dengar tapi belum nanya betul-betul sama yang memang pelakunya gitu nya. Oh, jadi memang kawas orang ingin pencet aplikasi tetet. Buka layar. Buka. Itu Windows XP. Zaman sekarang udah canggih. Keren. Dan itu 24 jam hidup terus berartinya. 24 jam hidup terus, tapi sekarang mah dibatas. Terkadang terbatasnya ya tempat-tempat tertentu. Soalnya kan kebanyakan
gitu. Yang iseng kebanyakan orang iseng. Yang disebut dibobol teh bukan ada yang dibobol karena harus dibawa uangnya. Gak semua yang ngebobol kayak gitu. Kadang kan kecurangan gimana di ATM ditukar kartu. Saya itu disebut dibobol. Sebenarnya itu juga disebutnya dibobol. Ya dibobolnya dalam artian bukan dibobol karena pintu dibobol kan banyak lah. Parupa gitu dibobol. Banyak kejadian juga. Nah, yang waktu yang suka takut mah saya juga dulu. Jadi ngambil uang, saldonya udah kepotong, Uangnya nggak keluar. uangnya nggak keluar. Nah, itu yang bikin takut. Semua orang juga pasti takut yang nggak tahu mah. Padahal kita laporan juga tempatnya di mana, kejadiannya di mana, jamnya berapa, udah ada kedeteksi gitu. Ditambah ada juga dulu uangnya habis terus katanya. Nah, habis terus. Kata yang itu teh habis terus, dipertanyain kenapa habis terus, nggak tahu, kepotong terus. Itu cenah nggak ada yang ngambil, nggak ada. Ya tahu-tahunya dicek CCTV, cek jamnya jam berapa, diliatin fotonya, ternyata itu anaknya. Kata ATM-nya 2 ada gua. Bukan jamnya 2, jadi nggak tahu mamanya lagi gimana. Oh, cokol, lagi sukeun itu, ya. ATM-nya dibawa, meren ngambil, meren nggak tahu, disimpan lagi kan nggak tahu. Nyangka orang tuanya mah ATM-nya di kantong terus gitu. Nah pas diselidiki, udah marah-marah, udah nggak jelas. Nanti diselidiki, cenah dicek CCTV, ya jamnya sekitar jam seanu, diliatin fotonya, iya itu mas anak saya. Udah dari situ malu sendiri. Dah beda. Bingung yang memperkarakan nih. Anak sendiri. Budak sorangan. Halus pinter. Baheula mah kan anak itu paling nyokot tinu loket saku gitu nya, atau lamun anu murag duit di mah cokot gitu nya. Ari udah ATM Sekarang mah udah zaman sekarang mah udah canggih. Sekarang ATM diambil ke ATM, ngambil uang, ditaruh lagi, nyangkanya ATM udah Aman. di situ aman. Padahal diambilin anak sendiri, katanya hilang terus. Kan bingung, kan ada datanya, kan kelihatan. Misalnya kalau kan dicek mutasi di itu ada gitu. Tapi kan kalau hilang terus ini mah kok ada yang ngambil ini mah gitu. Pas diliatin CCTV-nya iya. Anaknya ngaku gitu. Ada kejadian Rame gitu. Aduh. Untuk ATM kan itu cerita baru loh, Wak. Dan juga fresh juga sebetulnya mah, karena memang kita nggak tahu ternyata memang sekeren itu gitu, jadi seorang reloader bank gitu dah. Tapi ini ya kembali ke dulu itu ya, dalam artian itu pertama yang menyebabkan agak nyaman teh bekerja dimanapun ini yang kan 10 tempat loh itu teh. Itu memang kalau memang ada masalah langsung memang caw, atau misalnya ada masalah tiba-tiba bermasalah dengan lingkungan seperti apa, biarnya teman-teman biar ngeh gitu ya, apakah memang tujuannya untuk dari pengalaman tok itu ya, kebanyakan terkadang gak kenyamanan lah. Nomor satu kenyamanan. Kalau di dalam pekerjaan kan kenyamanan, kalau segimanapun kita kerja di tempat gajinya gede, tapi kalau kita nggak nyaman apalagi. Bercinta juga kan kalau nggak nyaman mah ngapain gitu. Jadi tinubang karena bercinta, blok gitu, belok gitu. Soalnya kan nomor satu kenyamanan gitu. Gimana orang kan dalam di kerjaan mah kan kenyamanannya nomor satu. Kadang gogodannya ya gitu. Kadang orang sekitar kita yang nggak suka sama kita, dibikin kita nggak nyaman tuh apa aja gitu. Kadang tapi kebanyakannya gitu nggak nyaman sih. Tapi yang lain mah kadang udah berusaha semaksimal mungkin saya itu. Nah ada juga orang yang nggak suka sama kita, didorong lah. Yang waktu zaman tahun 2018 lah, saya udah kerja mati-matian, nggak ada libur, nggak ada ya udah kalau dalam mati mau cari kerja apa lagi gitu. Tapi kan tetap ya namanya bukan rezeki, bukannya itu. Ditambah orang nggak suka sama kita, apa aja yang bikin kita membuat kita keluar gitu, itu aja.
Cuma yang jangan disebut tema kita jangan menyanyikan dalam pekerjaan itu, meskipun kita banyak cobaan di dalam pekerjaan, hadapilah. Jangan kita gimana kita udah masih kene, mau disebut masih kene muda, aku mah aing gitu, mau disebut ku mah aing kasar mah maknya mau aing dinarimakeun kerjaan gitu. Tapi kan ucapan itu teh pernah saya alamin. Waktu di Karawang saya keluar sampai 10 orang yang ngeluarin saya, orang Cina, orang Jepang pengen ngeluarin saya, nggak ada yang ngomong. Saya mau ngapain gitu. Saya mau diapain gitu. Kalau saya mau dikeluarin jangan jangan nunggu lama seperti gitu. Ya, langsung pada ngomong, bukannya saya nggak itu, maaf aja, ada mulai besok ada orang Indonesia yang mewakili orang luar negeri itu nanti ngisi jabatan. Jangan mulai besok mah jangan kerja lagi, kamu udah di up, di follow up sama perusahaan, dikarenakan ya banyak libur teh jadi di kantet Sabtu Minggu Senin gak masuk gitu. Kalau Senin gak masuk dari Jumat Sabtu Minggu gitu ya, Sandina ya sama. Jadi salah kita terkadang itu mah ya kesalahan yang bikin aing teringat salah patah mah itu waktu di Karawang. Udah mah gajinya gede, udah dipercaya, yang disia-siakan itu waktu di Karawang. Udah temennya banyak ya, kenalannya banyak ya, keteredoran saya, terlalu ambisi udah dipercaya aku mah saya ya tetap aja keluarin ego. Nah saya yang bikin nggak, waktu inget mah ucapan saya tuh dulu pernah ngomong sama orang sana ya yang mengeluarkan saya mah udah bisa cari kerja juga gak bakalan susah saya mah udah mahir mau kerja apa juga. Nah dari ucapan itu setahun saya nganggur, ngelamar ke sana ke situ nggak ada yang nerima, ini gara-gara ucapan itu nanti ambisi orang meren kumaha orang we piraku nggak ada di pekerjaan gitu nu narimakeun orang. Tapi pas udah keluar dari situ setahun nganggur saya, nggak ada yang mau nerima saya. Tapi lamaran terus dikirim-kirim kan? Udah dikirim, udah mau ke pabrik lagi. Nah pesan saya kalau kerja dimanapun mau di mana lah, jadi kayak bank. Kalau bank kan nggak dibayaran, mau dibayaran per bulannya kan kena out, kena nama nggak baik gitu. Backlist. Nah, dalam pekerjaan juga gitu. Kalau perusahaan gede gitu. Jadi bila mana orang masuk perusahaan gede, kita keluarnya nggak baik-baik, secara jelek lah. Kalau jelek mah saya kan dulu keluarnya bukan jelek karena nyuri apa, bukan, jeleknya karena absensi. Gitu di kantet ya. Saya kontrak 2 tahun. Dari kontrak 2 tahun, 6 bulan udah keluar. Masih jauh kontrak saya, tapi kan saya yang jeleknya gitu. Nah, pas keluar dari situ kerja ke sana lagi, kemana lagi, gak ada yang mau nerima. Pas ada orang yang senior yang tahu kejadian saya, ya gitu diceritain. Ya kayak bang, kerja itu kalau kita namanya jelek dalam perusahaan, nah kerja ke perusahaan yang lain juga gak bakalan keterima, kecuali beda jurusan gitu. Kalau kita kan ngelamar lagi jurusan apa, kemana, insya Allah ada lagi jalannya gitu. Kemarin juga kan yang waktu di Karawang alhamdulillah ada jalan lagi, masuk lagi keluar, masuk sampai sekarang gitu. Alhamdulillah. Sekarang mah ada kejadiannya juga bukan karena kejelekan, tapi ya karena nggak nyaman keluar, ya udah gitu, cari pengalaman ya udah gitu. Tapi dari mulai sekarang mah pengen cari pekerjaan yang masa depannya luas gitu. Ya kita doakan sama-sama teman-teman ya. Jadi kita terbaik buat Asandi. Oh ya, terakhir mungkin sebenarnya aman nyesel kalau dengan kondisi dulu leha-leha. Karena kan itu mah total yang salah gitu. Dikantet segala coba. Bukan sauratnya kan? Menyesal.
Kalau menyesal mah, kalau disebutin mah hampir 1000 lah, 1000 kali menyesal. Kalau disebutin menyesal, menyesal gitu, hampir 1000 kali menyesal gitu. Ya, menyesalnya kalau dihitung-hitung masuk pekerjaan itu hampir perusahaan gede-gede. Saya keluar masuk mau cari apa lagi gitu. Coba kalau kayak teman saya sama Konsisten ya. konsisten sampai sekarang gitu, udah dapat rumah, istri, udah tinggal masuk rumah gitu ya, punya motor, punya mobil, udah enak, mau cari apa lagi ya. Dari dulu mah saya pekerjaannya kan niatnya salah, niatnya mau cari pengalaman, padahal kalau kita carinya cari pengalaman, cari uang, cari pekerjaan, ya udah sampai sekarang juga masih kerja gitu. Ya tadinya cari pengalaman ya gitu terus aja gitu. Tapi sekarang mah niatnya cari pekerjaan, udah punya istri, cari uang, menafkahi anak, istri, udah gitu aja sekarang. Pengen Tenang lebih ya. baik lah, pengen tenang gitu. Kaduhungnya kadung Di tukang, di tukang gitu, mau di tukang teh mah nggak punya apa-apa gitu. Padahal kan lamun urangna konsisten mah insya Allah punya segalana gitu. luar biasa. Tepuk tangan buat Asandi. Terakhir, apa yang ingin sampaikan? Terakhir itu aja, jangan menyanyiakan pekerjaan, maupun dimanapun, mau seburuk apapun pekerjaan, mau iyalah mau kerjanya apa gitu, apa hadapi aja gitu. Yang penting kerja gitu. Soalnya kan harga diri laki-laki itu bekerja. Nggak dilihat mau kerja apa, pegawai, pengusaha, investor, masa bodoh yang penting harga diri laki-laki adalah bekerja. Iya. Ketika laki-laki nggak bekerja, dia sana bawa bukan laki itu mah. Ya. Luar biasa. Tepuk tangan buat Asandi. Amazing loh, Pak. Thank you telah berbagi cerita bersama Langga di Ngobrol. Semoga ini banyak ilmu yang bisa teman-teman dapatkan. Dengan teman-teman milih apakah mau mengambil itu ataukah mengabaikannya. Karena yang jelas Asandi butuh sekian puluh tahun untuk dapat ilmu ini. Seperti teman-teman hanya dengan modal 40 menit plus kuota, teman-teman punya ilmu yang luar biasa yang bisa teman-teman amalkan di rumah dan di pekerjaan. Semangat. Asan, thank you. Siap. Teman-teman terima kasih telah menyaksikan Ngobrol. Kita lanjut di next episode dengan orang yang baru, dengan tempat yang baru juga. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Udah, biarkannya sematinya aja. Jadi ya sebetulnya mah ya sih kalau kita udah gak uang mas sebenarnya Asani dulu bisa sekarang itu masa-masa menikmati mungkin ya. Namun dipikir-pikir mah sekarang kan BPJS waktu kemarin hampir sekarang contohnya bapak kan sepantaran saya, bapak dulu terus saya. Nah, Bapak sepantaran. bukan kerjanya barengnya gitu, barengannya bapak dulu langsung masuk saya, beda setahun. Sekarang BPJS-nya hampir 30 juta. Oh ya kenal kerjaannya. Saya makan dapat paling 4 juta 7 juta pakai habis. Nah itu luar biasa.